Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari tadabbur ayat-ayat dalam surat Thaha. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pada ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunna dzikra." Demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, kemudian pada pertemuan lalu telah kita sebutkan bagaimana Nabi Musa dengan Nabi Harun kemudian hadapi Samiri, ya. Kisah Nabi Musa yang panjang. Setelah itu Allah berfirman, "Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq." Demikianlah telah kami kisahkan kepada engkau, ya, dari kabar-kabar orang-orang sebelum orang-orang yang telah lalu, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada tiga fungsi, ya, atau tiga faedah ketika Allah menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu tentang nabi-nabi dan umat-umatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu sebagai mukjizat akan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar cerita ini dari seorang pun. Lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak bisa melihat, ummi, tidak bisa melihat dan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, ya. Jadi tidak ada kemungkinan Nabi membaca buku-buku terdahulu. Sehingga tatkala Nabi bisa menyampaikan wahyu dari Allah tentang kisah orang-orang terdahulu, menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi karena diberi wahyu oleh Tuhan pencipta alam semesta, ya. Apalagi ketika Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi, yang orang Yahudi mengerti tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi juga bisa bercerita, bukan cuma mereka yang cerita. Nabi bercerita, ya, dalam sebagian kondisi lebih detail, ya, dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tasliyah bagi Nabi, sebagai pelipur lara, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala membaca kisah-kisah umat terdahulu di mana para anbiya didustakan, ya. Bagaimana umatnya membangkang kepada nabi-nabi tersebut, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Nabi Musa meninggalkan mereka untuk bertemu dengan Allah, tahu-tahu mereka menyembah berhala, ya. Dan kisah tentang pembangkangan Bani Israel terhadap Nabi Musa sangat banyak dalam Al-Quran. Ini sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kemudian orang-orang Quraisy tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaumnya sendiri, ya. Dan ini memberi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau Nabi baca tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam yang umatnya membangkang dan seterusnya. Yang ketiga sebagai peringatan bagi kaum musyrikin, karena ayat-ayat ini akan dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang musyrikin agar mereka tahu bagaimana umat-umat terdahulu jika mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka, maka mereka akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kesudahan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad atainaka min ladunna dzikra." Dan sungguh kami telah berikan kepada engkau dzikra. Dzikra di sini adalah Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Dan sering kita sebutkan dzikran di sini nakirah, tankir, bukan ma'rifah. Allah tidak mengatakan wa qad atainaka min ladunna dzikr, tapi min ladunna dzikran. Sungguh kami telah berikan kepada engkau dari sisi kami dzikran. Dzikran diberi dalam bentuk nakirah li tafkhim, untuk mengagungkan perkara tersebut. Ini salah satu uslub metode dalam bahasa Arab. Terkadang sesuatu yang sudah diketahui, Al-Quran ma'rifah, ma'ruf, terkadang saking diketahui Al-Quran terkadang tidak perlu disebutkan. Ya, contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan dia di Lailatul Qadar. Dianya kemana? Orang sudah tahu maksudnya Al-Quran. Jadi Al-Quran suatu yang sangat diketahui. Tetapi pada ayat ini Allah mentankir, yaitu menjadikan dia nakirah, bukan ma'rifah, dengan tanwin. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Ya, sungguh kami berikan kepada engkau suatu peringatan, maksudnya Al-Quranul Karim, ya. Allah agungkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan wa qad atainaka, kami berikan kepada engkau dari sisi kami, penekanan Al-Quran tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan tentang Al-Quran, man a'rada anhu, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran,
Berpaling bagaimana? Tidak mengikuti perintah Al-Quran. Tidak mau mempelajari Al-Quran. Berusaha mencari hidayah dari sumber-sumber yang lain. Ada orang seperti itu. Tidak puas dengan Al-Quran. Dia berpaling dari Al-Quran. Dia mencari sumber-sumber hidayah dari kitab-kitab yang lain, dari teori-teori yang lain, ya, dari filsafat-filsafat yang lain. Tidak puas dengan Al-Quran. Saya sudah sampaikan berulang-ulang bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan beberapa lembaran dari Taurat. Kemudian Umar membaca, maka Nabi SAW pun marah. Kata Nabi SAW, amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab. Ya, apa kau ragu wahai ibn al-Khattab? Kenapa harus membaca Taurat? Cukuplah dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i. Seandainya Nabi Musa masih hidup, tentu dia akan menjadi pengikutku. Ya, jadi tidak boleh kita mencari hidayah dari selain Al-Quran. Al-Quran sudah cukup. Al-Quranul Karim serta hadis-hadis Nabi SAW sudah cukup untuk memberi hidayah iman kepada kita. Ya. Oleh karena orang berpaling dari Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran, ya, tidak mengamalkan Al-Quran, mencari hidayah dari selain Al-Quran, maka fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Maka dia pada hari kiamat kelak akan memikul wizra, akan memikul dosa. Memikul dosa, ya. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan zahir, itu benar-benar dosa tersebut dipikul. Benar-benar seorang memikul dosanya, entah dosanya dalam bentuk sesuatu dipikulkan kepada dia, ya. Tetapi intinya, apakah ini maksudnya zahir atau kinayah memikul dosa? Artinya dia memikul dosa yang besar karena telah berpaling dari Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Sungguhnya dia akan memikul dosa yang besar pada hari kiamat kelak, khalidina fihi. Dia akan kekal dalam dosa tersebut. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahmilu, ya, yaumal qiyamati wizra. Kemudian kata Allah, khalidina fihi. Khalidina fihi. Maka dia pada hari kiamat akan memikul, pada hari kiamat yaumul qiyamah, yahmilu, memikul wizra, dosa. Dosa besar, ya. Kemudian kata Allah, khalidina fihi, itu kekal di padanya, kekal padanya. Padanya. Nah, nya ini kembali kemana? Bukan di neraka, tapi Allah mengatakan kekal padanya. Para ulama mengatakan nya ini kembali kepada wizra, yaitu nya kembali kepada dosa. Ya. Jadi ini isyarat bahwasanya seorang tatkala masuk dalam neraka, dia kekal berdasarkan tingkatan dosa yang dia lakukan. Karena dosa-dosa itulah dia kekal dalam dosa-dosa tersebut. Artinya neraka itu bertingkat-tingkat. Kita tahu wizard, dosa orang berbeda-beda. Allah tidak mengatakan kekal dalam neraka, tapi Allah mengatakan kekal dalam dosa tersebut. Artinya inilah dosa penyebab dia kekal dalam neraka, dan sejauh mana dosa yang dia lakukan, maka semakin rendahlah derajat dia dalam neraka Jahannam. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wasa'a lahum yaumal qiyamati himla, wasa'a lahum yaumal qiyamati himla. Maka dan amat buruklah dosa itu sebagai beban bagi mereka pada hari kiamat kelak. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana tatkala ditiupkan sangkakala, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala. Ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kata Allah, kami pun mengumpulkan orang-orang mujrimin pada hari tersebut. Mujrimin maksudnya musyrikin. Sering datang dalam Al-Quran mujrimin maksudnya musyrikin. Mujrimin secara bahasa artinya para pelaku dosa, para pembuat kesalahan. Tetapi sering dalam Al-Quran disebut mujrimin maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Wa nahsyurul mujrimina, kami kumpulkan orang-orang mujrimin yauma idzin zurqa, pada hari tersebut dalam kondisi biru, ya. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuru
mujrimina yauma idzin zurqa wa nahsyuru al-mujrimina yauma idzin zurqa. Zurqa adalah hal. Ini zurqa ini artinya biru, berwarna biru. Artinya biru. Kami kumpulkan orang para musyrikin pada tersebut berwarna biru. Dia i'rabnya apa? I'rabnya hal dari mujrimin. Dari maf'ul bih, mujrimin maf'ul bih. Ya. Kami kumpulkan mereka pada hari kiamat kelak ketika dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi biru. Nah, biru di sini maksudnya apa? Biru di sini, ya. Jadi zurqa ini jamak daripada azraq, jamak dari azraq yaitu biru. Maka khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya biru di sini? Ada dua pendapat khilaf, ya. Ada yang mengatakan yang biru adalah mata mereka. Ada yang mengatakan yang biru adalah tubuh mereka. Warna tubuh mereka ini dipilih oleh Tahir bin Asyur, ya. Secara umum para ulama pada secara umum para ulama sepakat. Kedua pendapat ini sepakat. Sebab warna biru tersebut apakah di mata atau di badan adalah kenapa? Karena haus. Karena kehausan dan ketakutan. Mereka ketakutan, ya. Karena tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan selama ini di dunia, karena Allah akan buat mereka ingat tentang apa yang mereka lakukan. Ini adalah pemandangan yang sangat buruk tatkala seseorang matanya berwarna biru, ya. Jadi yang berpendapat warnanya biru maksudnya badan mereka hitam, tubuhnya matanya biru. Jadi yang biru adalah mata mereka, sementara tubuh berwarna hitam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Hari di mana wajah berwarna putih dan hari di mana wajah berwarna hitam. Jadi tubuh mereka tapi matanya biru. Ini pendapat, ya, dan ini pendapat cukup kuat untuk mengkompromikan ayat yang mengatakan wajah mereka berwarna hitam, adapun biru adalah matanya. Pendapat lain mengatakan zahirnya tubuh mereka biru, artinya kehitam-hitaman dan biru, bukan pucat, bahkan sampai biru saking ketakutan luar biasa. Saking takutnya luar biasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyra." Ketika mereka dalam kondisi ketakutan, yatakhafatuna bainahum, mereka saling berbisik-bisik di antara mereka. Takhafut artinya suara yang sangat lirih, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Jangan kau keraskan salatmu atau doamu dan jangan kau rendahkan tapi di antara keduanya. Yaitu wala tukhafit biha, itu jangan kau terlalu rendahkan suaramu. Jadi di sini ternyata kata Allah, ya, yatakhafatuna bainahum, itu mereka berbisik-bisik di antara mereka. Ya. Illa bistum illa asyra. Sehingga mereka, jadi mereka kita tahu bahwasanya syurul ladzina zalamu azwajahum. Jadi orang-orang zalim dikumpulkan sendiri. Orang beriman, orang zalim. Ini sekarang orang musyrikin, mujrimin, mereka berkumpul sendiri. Sekarang mereka dibangkitkan berkelompok-kelompok, yang musyrik dengan musyrik, yang zalim dengan zalim. Mereka saling berbisik-bisik di antara mereka. Di antara bisikan yang mereka bicarakan, illa bistum illa asyra. Kalian ini hanya tinggal 10 hari selama ini, ya. Perhatikan sini Allah berfirman, yatakhafatuna bainahum illa bistum illa asyra. Mereka berbisik-bisik illa bistum illa asyra. Mereka bisik-bisik, kata mereka, kalian tidak tinggal sebelumnya kecuali hanya 10 hari, kecuali hanya 10 hari.
Nah, para ulama khilaf, kalian tidak tinggal sebelumnya maksudnya di mana ini? Tinggal sebelumnya di mana? Ada 3 pendapat ya, khilaf ya dalam hal ini. Illabistum tinggal di mana khilaf? Ada yang mengatakan maksudnya di kuburan, alam barzakh. Ada yang mengatakan di antara 2 tiupan sangkakala. Karena sangkakala ditiup 2 kali. Ditiup mati, kemudian tiup kedua bangkit. Ada yang mengatakan 3 maksudnya di dunia. Kalian tidaklah tinggal di dunia kecuali hanya 10 hari. Ya. Allah alam, pendapat yang lebih kuat adalah ini. Jadi mereka sedang berbisik, sungguhnya kita ini tinggal di dunia cuma 10 hari. Nahnu a'lamu bima yaqulun, kata Allah, kami lebih tahu tentang apa yang mereka katakan. Bisik-bisik mereka Allah tahu, mereka dengar, tapi Allah Maha tahu segalanya. Allah tahu kondisi hari kiamat yang sangat dahsyat sehingga mereka bisik-bisik di antara mereka. Illa bistum illa asyara. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan. Kata Allah, idh yaqulu amsaluhum tariqatan, ya. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. In labistum illa yauma. Kata Allah, kami tahu apa yang mereka ucapkan tatkala salah seorang dari mereka yang paling pintar, yang paling bagus jalannya. Kata Allah, tatkala berkata yang paling benar di antara mereka, bahwasanya kalian tidak tinggal kecuali hanya sehari. Kalian tidak tinggal di dunia kecuali hanya sehari. Kecuali sehari saja. Semuanya salah tentunya. Yang bilang 10 hari di dunia juga salah. Yang bilang 1 hari di dunia juga salah. Kita tahu mereka tinggal di dunia puluhan tahun. Mereka tinggal di puluhan tahun, ada yang 60 tahun baru meninggal, ada yang 70 tahun, ada yang 100 tahun, ya orang-orang kafir 100 tahun lebih hidup mereka. Tetapi Allah ingin menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari tersebut. Sampai-sampai mereka begitu bangun, mereka sadar ini hari yang sangat dahsyat. Jika dibandingkan dengan tinggal di dunia, mungkin kita tinggal cuma 10 hari dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tiada penghujungnya. Sebagian mereka berkata, tidak, di dunia itu cuma sebentar sekali. Paling cuma sehari. Dibandingkan dengan kehidupan yang akan kita hadapi di akhirat ini. Saking dahsyatnya hari kiamat. Ya. Kam labithum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin fas'alil 'adin. Qala illa labithtum illa qalila. Law annakum kuntum ta'lamun. Dalam surat Al-Mu'minun, ya. Mereka berkata, berapa lama kita tinggal di dunia? Sebagian mereka berkata, kita hidup di dunia cuma sehari atau setengah hari. Sebagian mereka berkata, qala illa bistum illa qalila. Kalian tinggal cuma sebentar saja. Jadi memang begitu dahsyatnya hari kiamat sehingga orang yang tinggal di dunia puluhan tahun dia merasa ini cuma sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Makanya kata Allah, yang paling benar di antara 2 pendapat ini yang mengatakan hidup cuma sehari. Karena itu yang lebih menunjukkan kehidupan dunia cuma sangat sebentar. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, alam annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun, bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan senda gurau. Itu cepat selesai, permainan selesai, senda gurau kemudian selesai, kemudian masuk dalam keseriusan di alam barzakh, dalam akhirat. Jadi kita hati-hati jangan sampai terpedaya hidup kita di dunia cuma sebentar, ya. Dan benar kita rasakan 50 tahun, mungkin 60 tahun sebagian kita, tapi jika dibandingkan dengan akhirat maka tiada bandingannya. Seakan-akan kita hanya hidup cuma sehari saja. Sehingga Allah tatkala mengatakan idz yaqulu amsaluhum tariqatan, tatkala berkata yang paling pintar di antara mereka, yang paling benar di antara mereka, sungguhnya kalian itu hidup hanya sehari, maksudnya itulah yang lebih tepat daripada mengatakan di dunia cuma 10 hari. Karena jika dibandingkan akhirat, dunia cuma sangat sebentar. Baik, kemudian kita lanjutkan.
Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu paragraf baru kata Allah wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah bahwasanya Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Baik, di sini Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Fakul yan sifuha Rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau, ini artinya mereka bertanya kepada engkau, bertanya kepadamu. Kepadamu siapa? Kepada Muhammad. Kepadamu. Ada Rasulullah SAW. Anil jibal, tentang gunung. Sini Allah mengatakan fakul, ada fa, katakanlah, maka katakanlah. Maka katakanlah. Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Baik. Perhatikan di sini. Seluruh ayat-ayat yang datang tentang yas'alunaka, dalam Al-Quran ada berapa? Ada mungkin 8 atau berapa. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bir dan perjudian. Mereka bertanya engkau tentang hilal-hilal. Wa yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepada tentang anak, bagaimana anak yatim. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang harus mereka infakkan. Banyak. Tapi semua jawabannya selalu kul. Katakanlah, katakanlah, katakanlah. Kecuali ayat ini. Di sini ada tambahan fa. Dalam ayat ini, di sini ada tambahan fa. Maka katakanlah. Apa bedanya dengan yang lainnya? Apa bedanya dengan yang lainnya? Kenapa di sini ada ma, maka fakul. Yang lainnya tidak ada fa. Para ulama mengatakan karena ayat-ayat yang sebelumnya mereka bertanya kepada aku tentang hilal, mereka bertanya kepada tentang anis syahril harami qitalin fi, tentang berperang di bulan-bulan haram. Itu semuanya sudah terjadi dan mereka bertanya kepada Nabi SAW. Adapun ini tidak, ini belum terjadi. Ya. Ini belum terjadi dan mereka bakalan tanya kepada engkau wahai Muhammad. Kalau mereka bertanya maka jawablah. Ini bertanya tentang masa depan, tentang gunung-gunung. Ini yang bertanya mereka ini siapa? Kata pula mereka di sini maksudnya musyrikin. Musyrikin Quraisy, Arab. Kita tahu bahwasanya kalau kita pergi ke Arab, kita lihat di antara benda yang sangat kokoh adalah gunung, ya. Gunung ini benda yang sangat kokoh. Gunung, ya, benda yang besar dan kokoh, tegar. Makanya kalau ada orang hebat dibilang, ada jabal, ini gunung hebat. Atau orang itu tegar setegar gunung, ya. Apalagi kalau kita perhatikan gunung-gunung di Arab sana bukan gunung-gunung seperti kita yang pasirnya bisa dicungkil. Sana gunungnya gunung batu rata-rata. Jadi keras, ya. Dan gunung-gunung ini tetap begitu saja pada posisinya. Kalau bumi mulai perubahan, ada penggalian, ada ini, ada tambahan, pohon-pohon berubah. Gunung tidak berubah, begitu-begitu saja. Artinya, generasi kita melihat gunungnya begitu. Bapak kita dulu melihat gunung juga begitu. Mbah kita juga dulu begini. Ratusan tahun, ribuan tahun, gunung batu begitu-begitu saja. Sehingga Allah sering mendatangkan permisalan tentang gunung, karena gunung itu tidak akan berubah. Tapi pada hari kiamat yang kokoh begitu akan berubah. Maka orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi dalam rangka apa? Untuk memustahilkan terjadinya hari kiamat. Seakan-akan waktu Nabi menjelaskan tentang akan datang hari kiamat, hancur semuanya, mereka mengatakan, terus gunung bagaimana? Memang gunung akan hancur, seakan-akan mereka memustahilkan hal tersebut. Sehingga Allah berkata, wa yas'alunaka 'anil jibal. Artinya apa? Mereka kaum musyrikin bertanya kepada tentang gunung. Seakan-akan terus gimana mau hari kiamat sementara gunung begitu kokoh?
Maka jawablah fakul, katakanlah. Artinya mereka bakalan bertanya kepada engkau. Fakul, katakanlah, yansifuha rabbi nasfa. Gunung tersebut akan dihancurkan dengan sehancurnya. Apa itu nasf? Kata ulama maksudnya dalam buku tafsir nasfan maksudnya Allah cungkil dari tanah, karena kita gunung itu pasaknya di dalam, menjulang ke dalam, dicungkil oleh Allah, kemudian dibawa ke udara, diterbangkan, kemudian ditabrakan dan dihancurkan, kemudian mengalir seperti debu-debu, hancur lebur. Ya. Dia begitu berat, tebal, tapi begitu besar, tapi berjalan seperti kal-ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Seperti apa? Seperti buluh yang ditiup angin. Tidak bisa terbang di udara seperti buluh yang ditiup angin. Kemudian tiba-tiba Allah hancurkan. Ya. Ya. Wa bussatil jibalu bassa, tatkala gunung dihancurkan. Inilah. Ya, wa yas'alunaka al-jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Kata Allah kemudian, fayadharuha qa'an safsafa. La tara fija, la tara fiha, ya. Aywajan wala amta, ya. Aywajan wala amta. Taib, perhatikan, setelah Allah hancurkan gunung tersebut, Allah katakan, fayadharuha, maka Allah biarkan, ini maksudnya gunung, al-jibal, gunung, ya. Bekas gunung hancur tersebut, qa'an itu, datar, ya. Datar, tanah yang datar, sof-sofan, itu tidak ada tumbuhannya sama sekali. La taroko, tidak lihat padanya, aywajan, kebengkokan, yaitu yang lengkungan, bengkok. Ya, maksudnya adalah apa? Lembah, tidak ada. Amta, yaitu gunung sudah, yang naik ke atas, yang menjulang ke atas sudah tidak ada lagi. Jadi ketika gunung tersebut dihancurkan, bumi dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala, qa'an saf-safa, tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada lembahnya, tidak ada bukitnya, datar rata. Untuk apa? Agar orang bisa dibangkitkan di padang mahsyar tersebut, ya. Inilah kondisi hari kiamat kelak. Kata Allah, fayadharuha qa'an saf-safa, ya, la tara fiha aywajan wala amta. Tidak ada lembah, tidak ada juga dataran tinggi. Semuanya datar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya. Pada hari tersebut maksudnya pada hari apa? Pada hari ketika gunung-gunung dihancurkan. Yattabi'una ad-da'iya, mereka mengikuti da'i. Ada itu penyeru. La iwajalah, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Siapa yang menyeru? Ada khilaf. Ada yang mengatakan malaikat Israfil setelah meniup sangkakala, maka malaikat mengajak mereka untuk ke padang mahsyar. Ada yang mengatakan intinya ada yang diperintahkan oleh Allah, ada suara yang menggiring mereka menuju padang mahsyar. Setelah mereka bangkit di hari yang dahsyat tersebut, yattabi'una da'iyah, mereka mengikuti orang yang sesuatu yang menyeru, malaikat yang menyeru. La iwajalah, tidak ada kebengkokan, artinya mereka tidak ada yang bisa kabur. Mereka menuju kepada tempat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecondongan, kebengkokan ke kanan, ke kiri, semuanya berjalan menuju arah yang telah ditentukan. Ya. Pada hari tersebut, wa khasha'atil aswatu lirrahman wa la tasma'u illa hamsa. Maka suara-suara kemudian semuanya menjadi tunduk. Ya. Suara semuanya menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha Pemurah tatkala itu. Fala tasma'u illa hamsa, dan kau tidak mendengar kecuali hamsa. Apa itu hamsa? Hamsa ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hamsa maksudnya
adalah derap langkah kaki mereka. Tidak kedengaran, saking mereka takutnya mereka langkap. Ya, tidak ada kedengaran kecuali langkah kaki mereka. Semua suara tidak terdengar, nggak ada yang berani ngomong. Semua diam. Hari itu bukan orang teriak-teriak, nggak, semua orang takut. Tidak ada yang berani ngomong. Sehingga mereka berjalan, yang terdengar cuma langkah kaki mereka. Yang langkah kaki mereka hampir-hampir tidak terdengar, hamsa. Ada yang mengatakan namanya hamsa adalah sauta akhfafil ibili fi sayriha. Hamsa adalah suara langkah kaki onta ketika dia sedang berjalan. Yaitu langkah kaki tidak begitu keras, pelan, hampir-hampir tidak terdengar. Apalagi onta berjalan di padang pasir, hampir tidak terdengar langkah kakinya. Artinya semua tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagian mengatakan la tasma'il hamsa, maksudnya adalah suara. Tidak ada yang bisa ngomong kecuali kalaupun ngomong berbisik-bisik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada hari tersebut, ya. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari tersebut tidak seorang pun berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada yang berbicara pun sedikit pun tidak hampir-hampir tidak terdengar, saking mengerikan pada hari tersebut. Jadi hanya sekedar menggerakkan dua bibir, hampir-hampir tidak terdengar suara. Semua wajah tertunduk, semuanya melihat kondisi yang sangat agung tersebut. Baik orang-orang kaya, orang-orang miskin, laki-laki maupun perempuan, apakah orang merdeka, apakah budak-budak, apakah para raja, ataukah rakyat jelata, semuanya diam, enggak ada yang berani ngomong. Mau jenderal, mau presiden, mau raja, ya, mau panglima, semuanya tidak ada yang berani ngomong pada hari tersebut. Semua tunduk pandangan mereka. Tidak ada yang sok ngomong. Sekarang semua orang pandai ngomong, semua orang pandai berbicara, semua orang pandai menyuarakan, semua orang pandai untuk berkomentar. Pada hari tersebut semuanya diam. Enggak ada yang berani bicara. Semua, mau raja, mau panglima, mau bodyguard, mau siapapun. Ya. Kenapa? Mereka bingung apa yang akan mereka lakukan. Dikumpulkan di tempat yang sangat mengerikan tersebut. Apa yang akan menimpa mereka, apa yang akan mereka alami. Sementara masing-masing sudah ingat dengan apa yang mereka lakukan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap masing-masing di antara mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Hari tersebut, yauma yafirul mar'u min akhihi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, akan lari dari bapaknya, dari ibunya, wa sahibati wa bani, akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Ya, yang berhukum tatkala itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri balasan kepada orang berbuat baik dengan kebaikan, dan Allah akan beri balasan kepada orang yang buruk dengan keburukan. Saya bacakan pernyataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tatkala menafsirkan ayat ini dengan sikap berhusnudzon kepada Rabbul Alamin di hari yang dahsyat tersebut. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, dalam kitabnya tafsir As-Sa'di atau Taisir Karimur Rahman? Beliau berkata, wal amalu birrabbil karim ar-rahmanir rahim, yang merupakan harapan, ya, harapan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha baik, yang maha pengasih lagi maha penyayang. An yaral khalaiqa minhu minal fadli, an yaral khalaiqu minhu minal fadli wal ihsan, agar hamba-hambanya tatkala itu melihat karunia Allah dan kebaikan Allah. Wal afwa was safha, agar Allah memaafkan dan Allah, ya, mengampunkan. Wal ghufran ma la tu'abbiru anhu al-alsinah, yang lisan-lisan tidak mampu untuk mengungkapkannya. Wala tatasawwaruhul afkar, dan pikiran tidak bisa menghayalkannya. Wa idza talla'u li rahmatihi idzaka jami'ul khalqi lima yushahidunahu, dan semua orang berharap tentang rahmat Allah pada hari tersebut, seluruh makhluk, karena apa yang mereka melihat, terutama kaum mukminin, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa yahtassul mu'minuna bihi wa bi rusulihi birrahmah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, rahmat tersebut diberikan kepada orang beriman, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul-Rasulnya. Allah khususkan mereka dengan kasih sayang Allah pada hari tersebut. Fa in qila, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kalau dikatakan min aina lakum hadzal amal, dari mana engkau memiliki harapan sebesar ini pada hari kiamat kelak, ya.
Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Qulna liman na'lamuhu min ghalabati rahmatihi li ghadabihi. Karena kami tahu, berdasarkan kami pelajari ilmu kami bahwasanya rahmat Allah akan mendominasi kemarahannya. Wa min sa'ati judihi, dan bagaimana luasnya karunia Allah, alladzi amma jami'al baraya, yang di mana ya kebaikan Allah meliputi segala makhluk. Wa mimma nusyahiduhu fi anfusina wa fi ghairina, dan apa yang kami saksikan pada diri kami tatkala di dunia dan juga orang-orang selain kami, minan ni'am al-mutawatirah, tentang karunia-karunia yang Allah berikan yang berkelanjutan fi hadhihi dar, di dunia ini. Wa khususan fi fasil qiyamah, maka demikian pula terkhususkan pada hari kiamat. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman dalam banyak ayat ini, ya. Perhatikan seperti ayat ini, wa khasyatil aswatu lirrahman. Semua suara hilang tunduk kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Penyayang. Kemudian nanti dalam ayat berikutnya kata Allah, ya, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, illa man adzina lahur rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman. Jadi kata-kata Ar-Rahman Allah bawakan dalam kondisi yang dahsyat seperti hari kiamat ini, sehingga menjadikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya benar-benar berharap pada hari tersebut Allah akan berikan kasih sayang di luar daripada gambaran makhluk-makhluknya. Dan semoga demikian, ya. Kita berharap kita meraih rahmat Allah sebesar-besarnya pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Barang siapa yang tidak dirahmati oleh Allah pada hari tersebut oleh Zat yang Maha Penyayang, maka sungguh dia adalah hamba yang sangat celaka. Jadi hari tersebut hari yang sangat agung, semua orang berkumpul, ya. Raja sama semuanya dengan rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, semuanya, dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut tidak bermanfaat syafaat kecuali kepada orang yang Allah izinkan dan Allah ridhai perkataannya. Ya, illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tanfa'u syafa'ah, syafaat tidak bermanfaat illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Kata Allah, syafaat tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah izinkan, Ar-Rahman, wa radiya lahu qawla. Syafaat tidak bermanfaat kecuali kepada yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Wa radiya lahu qawla, dan diridhoi perkataannya oleh Allah, diridhoi perkataannya oleh Allah, oleh Ar-Rahman, yaitu Allah. Nah, siapa yang dimaksud dengan yang Allah izinkan dan Allah ridhoi? Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. 3 pendapat, ada khilaf. Sebenarnya khilaf ini tidak begitu penting karena saling berkonsekuensi kan. Yang pertama, yang dimaksud yang diizinkan dan diridhoi adalah asy-syafi', pemberi syafaat. Kita tahu tidak semua orang memberi syafaat kecuali yang Allah izinkan dan Allah ridhoi perkataannya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dimaksud adalah yang diizinkan adalah asy-syafi', pemberi syafaat, kemudian yang diridhoi perkataannya adalah al-masyfu' lahu, yang diberi syafaat. Ini pendapat Ibnu Jauzi. Yang ketiga,
pendapat yang ketiga ada khilaf. Ini pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Yang diizinkan dan diridhoi sebagai syarat dapat syafaat adalah kedua-duanya. Kedua-duanya. Keduanya. Yaitu asy-syafi' dan al-masyfu' lahu. Yang memberi syafaat maupun yang dikasih syafaat, ini pendapat Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi maksudnya apa? Hari tersebut syafaat bermanfaat. Syafaat bermanfaat. Tapi siapa yang bisa kasih syafaat? Kata pendapat pertama, yang dikasih izin. Semua orang mungkin bukan syafaat, tapi tidak semua dikasih izin untuk beri syafaat. Hanya orang-orang mulia yang Allah muliakan, Allah izinkan untuk syafaat. Dan tidak semua orang bisa kasih syafaat. Lihat ketika syafaatul uzma, bagaimana Nabi, semua Nabi mau kasih syafaat, diminta syafaatnya nggak ada yang berani kasih. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW yang kemudian sujud di bawah Arsy Rahman. Dia pun tidak langsung bisa kasih syafaat. Sujud dulu lama, minta izin. Setelah itu baru Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kemudian mintalah kau akan dikabulkan, beri syafaat. Jadi tidak semua orang langsung asal ngomong, berani ngomong, enggak. Tidak semuanya, ya Allah saya kasih syafaat. Oh tenang, kami ikut, saya kasih syafaat sama kamu. Oh enggak bisa. Tidak semua orang berani. Yang hanya Allah izinkan untuk beri syafaat, baru Allah bisa kasih syafaat. Ya. Kemudian Allah ridhoi perkataannya. Allah ridhoi perkataannya. Mungkin dia memberi syafaat, ternyata oh enggak. Allah tidak ridhoi perkataannya sehingga dia tidak diberi izin untuk beri syafaat. Ini pendapat kedua, yang diizinkan illa man adzinallahu rahman, yang diizinkan adalah syafi', memberi syafaat, harus diizinkan. Kemudian yang diridhoi perkataannya adalah al-masyfu', yang dikasih syafaat. Baik, ada orang yang kasih syafaat. Ya Allah, saya ingin beri syafaat si fulan, dia ayah saya, dia adik saya, dia kawan saya. Kata Allah, enggak, Allah tidak ridho dengan perkataannya. Mungkin dia pelaku maksiat, mungkin dia pelaku kesyirikan, mungkin dia enggak, Allah tidak ridho. Jadi ini memberikan syafaat, silakan kasih syafaat. Ternyata memberi syafaat, oh tidak diridhoi oleh Allah. Jadi dua-dua harus, yang beri syafaat dikasih izin, yang mau dikasih syafaat harus diridhoi perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dua-duanya baik pemberi syafaat harus diizinkan dan juga diridhoi, dan yang diberi syafaat juga harus diizinkan dan diridhoi. Ya, karena ayat ini umum, illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qaula. Yang diizinkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataannya. Ya, sebenarnya mengatakan sini qaulan. Ya, qaulan sini artinya satu perkataan. Artinya apa? Orang ini dia memiliki banyak perkataan. Ada perkataan yang Allah ridhoi, satu perkataan yang Allah izinkan dia untuk diberi syafaat. Itu mungkin keikhlasan dalam mengucapkan la ilaha illallah. Tidak semua perkataan yang Allah ridhoi. Wa radhiyalahu qaulan. Ada perkataan yang dia ucapkan yang Allah ridhoi. Kata sebagian ulama maksudnya la ilaha illallah. Semoga ya kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang bisa memberi syafaat atau dapat syafaat ya. Taib. Jadi hari tersebut syafaat bermanfaat ya. Sungguh bahagia orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk beri apa? Syafaat. Di situ Allah muliakan dia. Dia bisa memberi syafaat kepada orang yang mungkin masuk neraka tapi diberi syafaat sehingga tidak jadi masuk neraka ya. Atau memberi syafaat agar orang yang sudah masuk neraka bisa dikeluarkan dari neraka setelah mereka disiksa sekian lama misalnya. Banyak. Jadi syafaat pembahasannya sudah pernah kita bahas dalam kitab Tauhid, tapi intinya harus dapat izin dari Allah dan harus diridhoi perkataannya. Dari sini dia tahu bahwasanya seorang berusaha bertakwa kepada Allah dan berusaha bertauhid, jika dia ahli tauhid dia akan dapat syafaat. Ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati min ahli al-kaba'ir yaumil qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata wa lam yusyrik billahi syai'a. Kata Nabi, saya punya doa yang saya simpan untuk hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, yaitu dalam hadis yang lain kata Nabi syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Dan Nabi mengatakan wahya na'ilatun insyaallah, syafaatku ini akan kena siapa? Akan mengenai siapa yang meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi jangan berbuat syirik. Makanya waktu Abu Hurairah datang kepada Nabi, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumil qiyamah?" Ya Rasul, siapa orang paling bahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat? Jadi
yang paling dapat bagian besar dari syafaatmu. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi semakin seorang bertauhid, semakin bisa meraih syafaat, baik dari Nabi atau yang lainnya. Setelah itu Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka dan apa di belakang mereka. Jadi tentang orang-orang ini, orang-orang sedang dikumpulkan di padang mahsyar. Allah tahu apa yang di depan mereka, apa yang di belakang mereka. Khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya di depan dan di belakang? Ada yang mengatakan di depan maksudnya apa yang akan menimpa mereka di padang mahsyar dan selanjutnya, di sirat, di mizan, di hisab. Allah tahu apa yang menimpa mereka. Wa ma khalfahum, dan apa yang telah mereka lakukan selama dunia Allah pun tahu. Ini pendapat, ya. Ini pendapat yang kuat. Kemudian kata Allah, wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu mereka tidak meliputinya. Ilmu mereka tidak meliputinya. Di sini juga ada dua pendapat. Pendapat pertama, artinya ilmu mereka tidak meliputi Allah. Allah tahu tentang mereka, mereka tidak tahu tentang Allah secara sempurna. Mereka tahu tapi tidak ihata, tidak sempurna ilmu mereka tentang Allah. Yang tahu tentang Allah adalah dirinya sendiri. Tapi mereka tahu tentang Allah, tapi ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, wala yuhituna bihi ilma, itu mereka tidak mengetahui yang tadi, ma baina aydihim wa ma khalfahum, tentang kondisi mereka yang di depan terjadi dan di belakang mereka, mereka tidak tahu seluruhnya. Artinya mereka tidak tahu apa yang menimpa kondisi mereka sendiri. Sehingga kata para ulama, kalau mereka sendiri tidak tahu kondisi yang akan menimpa mereka, bagaimana lagi tentang mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Seorang tidak akan mengetahui kesempurnaan Allah kecuali dirinya sendiri. Setelah itu Allah berfirman, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang Maha Hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu adalah yang Maha Hidup, yang kehidupan Allah tidak didahului dengan kematian dan ketiadaan, beda dengan seluruh makhluk. Makhluk dulu tidak ada, kemudian menjadi ada. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup, sejak azali sudah hidup dan akan kekal selama-lamanya. Kemudian kata Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum maknanya di antara nama Allah adalah Al-Qayyum. Seorang boleh menamakan anaknya Abdul Qayyum. Al-Qayyum artinya Al-Qaim binafsihi, yaitu dia tegak sendiri, tidak perlu membutuhkan bantuan orang lain. Ya Al-Qayyum, maka disebut As-Samad. Kemudian Al-Qayyum, Al-Qaim binafsihi, Al-Muqim li ghairihi, yang menghidupkan atau menegakkan yang lainnya. Selain Allah tidak bisa tegak kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Itu namanya Al-Qayyum, yaitu Al-Qaim binafsihi, Al-Muqim li ghairihi, yang dia tegak dengan sini dan dia menegakkan yang lainnya. Semua selain Allah diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa anatil wujuh li hayyil qayyum, maka wajah-wajah pada hari tersebut semuanya merendah kepada zat yang Maha Hidup, ya. Wa qad khaba man hamala dzulma, sungguh celaka orang yang memikul kezaliman, ya. Mengerikan. Allah khususkan tentang kezaliman. Secara umum orang yang memikul dosa pada hari tersebut, maka dia celaka. Bagaimana lagi dia memikul kezaliman kepada orang lain? Lebih mengerikan pada hari tersebut. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Hati-hati kita jangan sampai meninggal berbuat zalim kepada orang lain. Ingat kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian haram, jangan sampai kalian tumpahkan darah orang lain. Wa amwalakum, harta kalian haram, jangan sampai kalian memakan harta orang lain. Wa aradakum, dan harga diri kalian haram, jangan sampai kalian menjatuhkan harga diri orang lain tanpa hak, tidak boleh. Ya. Merendahkan, menghina, menjatuhkan, tidak boleh. Ini semua kezaliman. Ya. Jangan sampai seorang pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi, ya, hamala zulman, memikul kezaliman, mengerikan. Karena kalau seorang berbuat zalim akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyaltil jalha minasyaltil qarna. Sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak. Jadi kalau zaman sekarang kita di dunia kita ngambil hak orang, hari kiamat kita akan kembalikan. Mau tidak mau akan kita kembalikan. Kita kembalikan dengan pahala kita. Ya. Kalau kita dizalimi, jangan khawatir. Harta kita diambil, harga diri kita dijatuhkan. Tidak ada masalah. Hari kiamat akan kembali. Allah yang sudah jamin. Sampai Nabi mengatakan, hatta yuqada li syaltil jalha min syaltil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk ketika di dunia ditanduk oleh kambing yang bertanduk, dia akan mengambil haknya dari kambing yang bertanduk. Kalau hewan saja akan mengambil haknya, apalagi manusia. Makanya mengerikan, jangan sampai berbuat kezaliman.
terutama kezaliman a'dhamu dzulm adalah syirik, adalah berbuat syirik kepada Allah. Sungguh celaka orang yang memikul kesyirikan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Allah, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min." Perhatikan ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihat." Fala yakhafu zulman wala hadman. Kata Allah, barang siapa, wa man ya'mal, barang siapa yang beramal, barang siapa yang beramal, siapa yang beramal min. Min ini ada dua pendapat, ada yang mengatakan min al-jinsiyah, ada yang mengatakan min at-tab'idiyah, li tab'id. Apa maksudnya min al-jinsiyah? Maksudnya barang siapa yang, kalau kita artikan, yang melakukan amal soleh, melakukan jenis amal soleh. Kalau ini min tab'id, artinya barang siapa yang mengerjakan sebagian amal soleh. Perhatikan bedanya. Sebagian ulama mengkuatkan makna ini, sebagian. Ini lebih kuat, sebagian. Kalau ini jelas barang siapa beramal soleh, semua orang tahu. Barang siapa beramal soleh dan dia beriman, maka tidak perlu takut dizolimi dan tidak perlu takut dikurangi pahalanya. Tapi sebagian ulama berpendapat min di sini masih li tab'id. Kenapa li tab'id? Artinya barang siapa mengamalkan sebagian amal soleh. Kenapa kata para ulama? Karena tidak ada yang mampu mengerjakan seluruh amal soleh yang diperintahkan oleh Allah. Tidak semua orang mau meninggalkan seluruh larangan Allah. Tidak semua orang mau menjalankan seluruh perintah Allah. Maka jika dia mengerjakan sebagian amal soleh yang membuat Allah ridha, tidak semuanya. Ini menunjukkan maha baiknya Allah. Dia mengerjakan wa may ya'mal minas salihat. Dia mengerjakan sebagian amal soleh. Yang sebagian tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak mau mengerjakan seluruhnya. Wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, fala yakhafu, maka janganlah dia takut. Maka jangan takut. Zulman apa? Dipikulkan, ditambah dosanya, atau dipikulkan dosa orang lain kepadanya. Hatman, dikurangi pahalanya. Jadi kata Allah, barang siapa beramal dari amal soleh dan dia beriman, maka tidak perlu khawatir. Jangan takut dia ditambah dosanya padahal dia tidak melakukan. Atau dipukulkan dosa orang lain kepada dia padahal dia tidak melakukan. Orang lain lakukan, dia ditanggung dosanya. Enggak, jangan khawatir. Allah maha tahu, Allah maha detail dalam mencatat amal seorang. Wala hatman, dan jangan takut pahalanya dikurangi. Enggak, Allah bahkan kasih lebih. Jangan khawatir dikurangi pahalanya. Ini dalil bahwasanya orang yang beriman tidak perlu takut dizalimi pada hari kiamat kelak, ya. Dan ini dalil bahwasanya Allah mampu berbuat, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya, bahwasanya ini dalil bahwasanya Allah mampu berbuat zalim namun Allah tidak mau melakukannya. Makanya Allah mengatakan, "Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang maha kudsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mampu berbuat zalim. Allah mampu. Tidak usah Allah, kita saja mau berbuat zalim, tapi Allah mampu dan dia maha kuasa, namun dia tidak mau melakukannya dan dia haram atas dirinya. Ya. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Maka pada hari kiamat kelak menunjukkan Allah mampu berbuat zalim tapi Allah tidak akan berbuat zalim. Kenapa? Karena suatu hal yang ditemukan kata Ibnu Qayyim, kalau Allah tidak mungkin berbuat zalim atau tidak mampu, bukan tidak mungkin, Allah tidak mampu melakukan kezaliman, maka tidak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti itu Allah mampu melakukannya, namun ternyata Allah tidak melakukannya, ya. Ini pembahasan penting dalam masalah akidah, dalam bantah pendapat-pendapat orang Asy'ariyah, tapi bukan saatnya kita membahas hal tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Maha Adil wala hadma. Kemudian kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan." Maka demikianlah kami turunkan Al-Qur'an dalam berbahasa Arab, yaitu agar kalian bisa memahami dengan baik. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Dan kami terangkan dengan berulang-ulang tentang masalah ancaman. La'allahum yattaqun, kepada mereka agar mereka bertakwa, au yuhditsu lahum dzikra, atau Al-Qur'an menimbulkan pengajaran bagi mereka. Di sini ada perkataan dari Syekh Sa'di yang sangat indah tentang hal ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa sarrafna fihi minal wa'id", yaitu kami ulang-ulang tentang ancaman. Kata Syekh Sa'di, "Ai nawwa'naha anwa'an katsira", kami memvariasi atau menyebutkan ancaman dalam bentuk yang banyak. Terkadang ya dengan menyebut nama-nama Allah yang menunjukkan Allah bisa mengazab dan Allah Maha Adil, Allah bisa mengazab agar orang takut. Terkadang dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Jadi model-model ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an banyak agar orang mengambil peringatan. Terkadang Allah menyebutkan tentang musibah-musibah allati ahallaha bil umam, yang menimpa umat-umat sebelumnya. Ya, agar umat-umat yang datang setelahnya mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa umat-umat sebelumnya. Ya. Kemudian juga di antaranya Allah menyebut tentang dahsyatnya hari kiamat agar kita jadi takut. Di antaranya ya Allah menyebut tentang neraka jahanam dengan berbagai macam azab yang Allah siapkan neraka jahanam. Ya. Ini semua agar la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa-dosa. Au yuhditsu lahum dzikra, dan setelah mereka melihat berbagai macam ancaman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut yuhditsu lahum dzikra, menjadikan mereka menjalankan ketaatan, ya. Menjadikan mereka melakukan kurubat, hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yuhditsu lahum dzikra ay yunshi'ul Qur'ana dzikran lahum, yaitu Al-Qur'an memunculkan bagi mereka ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pentingnya peringatan-peringatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, fata'ala Allahu al-malikul haq, ya. Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Al-Malik al-Haq. Raja Al-Malik itu raja pemilik segalanya secara hak. Adapun makhluk, mereka tidak memiliki hak milik yang sepenuhnya. Terkadang mereka sebelumnya tidak memiliki, kemudian kepemilikan mereka yang berpindah kepada yang lainnya, tapi yang memiliki hak milik sepenuhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah raja yang sebenar-benar raja. Makanya pada hari kiamat Allah mengatakan, "Anal Malik, aina mulukul ard?" Akulah sang raja. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani muncul, enggak ada yang berani ngomong. Raja-raja yang sombong sebagian mereka di dunia tidak akan berani berbicara pada hari kiamat kelak. Al-Haq, maksudnya Al-Haq itu Allah Maha benar. Semua yang datang dari Allah adalah, di antara nama Allah adalah Al-Haq. Seorang boleh menamakan anak-anaknya dengan Abdul Haq. Al-Haq artinya Allah Maha benar dalam segalanya. Apa yang Allah ucapkan benar, apa yang Allah takdirkan benar, apa yang Allah turunkan benar, syariat Allah benar, nabi yang Allah utus benar, semuanya yang berkaitan dengan Allah adalah kebenaran. Surga Allah benar, neraka Allah benar, ancaman Allah benar, azab Allah benar, semuanya benar. Kemudian kata Allah, "Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu." Kata Allah, janganlah engkau tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa, tunggu ya sampai selesai diwahyukan kepadamu. Ayat ini berkaitan dengan surat Al-Qiyamah yang di mana Allah mengatakan, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jadi kenapa dulu waktu malaikat Jibril menurunkan wahyu, Nabi takut Nabi lupa, maka Jibril lagi ngomong, Nabi juga ikut ngomong, ikut mengikuti perkataan Jibril. Supaya apa? Supaya Nabi hafal. Kalau Jibril pergi alaihissalam, Nabi sudah hafal. Maka Allah tegur, enggak perlu diikuti. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Kami yang akan mengumpul Al-Qur'an dan kami akan buat kau hafal tentang Al-Qur'an tersebut. Jadi Nabi dilarang ya. Wala ta'jal bil Qur'an, jangan ngikuti Jibril lagi ngomong, jangan diikuti, dengar aja ya. Sebelum selesai. Kemudian Allah tutup firman-Nya, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rabbku tambahkanlah bagiku ilmu ya. Sungguh ini adalah kemuliaan bagi ilmu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi dengan cara lembut. Allah tahu Nabi ketika malaikat Jibril mendiktekan wahyu Allah, Nabi mengikuti dengan lisannya karena semangat Nabi menuntut ilmu. Tapi cara yang salah. Maka Allah tegur, jangan begitu. Tapi berdoalah agar ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Sama seperti waktu Nabi menegur Abu Bakar. Abu Bakar waktu datang ke masjid, orang sudah ruku, maka dia ruku dari jauh, kemudian dia masuk dalam shaf. Dan itu salah.
Tapi Nabi mengatakan, setelah itu Nabi tegur dia, kata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan engkau semangat, tapi jangan ulangi lagi, cara seperti itu salah. Sama seperti ini, Allah menegur Nabi, jangan kau seperti itu, tapi mintalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi berdoa dalam doa-doanya, di antaranya, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau ajarkan kepadaku bermanfaat, ya. Wanfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, wa zidni ilma, dan tambahkanlah aku ilmu. Demikian setiap subuh setelah salat salam dari salat subuh Nabi berdoa, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan tidak Nabi pernah diminta untuk meminta sesuatu tambahan kecuali ilmu. Ya, Nabi tidak pernah minta sesuatu tambahan, diperintahkan oleh Allah untuk minta sesuatu tambahan kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Qur'an itu wa qur rabbi zidni ilma, ya Rabbku tambahkanlah bagiku ilmu. Demikianlah para misi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita lanjutkan yang tersisa dari surat Thaha. Semoga di hari-hari ini kita bisa mentadabburi Al-Qur'an dan berusaha memahami Al-Qur'an agar kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.